Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebum Film Jadul. Ya apa kabar lur kalian semua lur, sehat sekeluarga ya, amin. Balik mana ambil aku Icong dengan quotes hari ini. Jangan mengulangi kesalahan yang sama karena kesalahan yang lain aja masih ada. Sesuai requestan dari kalian, kali ini kita akan mengidul salah satu film terbaik yang pernah ada. Bergenre kriminal drama, film ini berjudul American History X tahun 1998. Emang film 90-an itu bagus-bagus sih lur ya, dan maknanya itu dalam-dalam gitu loh. American History X bercerita tentang seorang pria yang menganut faham supremasi kulit putih atau membanggakan ras kulit putih saja dan menghina ras kulit lainnya, sampai akhirnya dia mendapat pelajaran hidup yang miris namun berharga saat masuk ke penjara. Seperti apakah keepikan film ini? Langsung aja kita ke request titip-titip salam dari dulurku Dio Abadi. Cak, titip salam buat Mbak Heni Nuvitasari. Ku tunggu kembalimu walau banyak orang datang, ku tetap memilih kamu. Pakai emot kiss lagi, Hen. Heni cariin tuh loh, Hen. Awas, hati-hati ditunggu-tunggu ntar gak balik-balik ya. Monggo sekejakan. $400 million just to lock up. It's not worth the effort. It's over 2 million illegal immigrants getting down. Sebelum mulai, for your information lur, terdapat dua warna di film ini, hitam putih dan juga berwarna lur. Hitam putih menunjukkan kejadian di masa lalu dan scene yang berwarna menunjukkan masa sekarang. Namun sebenarnya ada maksud yang lain dan nanti tak jelaskan di closing aja ya lur ya. Kancut kita ke filmnya. Danny adalah anak ketiga dari 4 bersaudara. Anak pertama adalah Derek, yang kedua Davina, dan yang keempat si kecil bernama Ellie. Dari mereka berempat memang hanya Derek lah yang perilakunya brutal, juga menganut faham white supremacy atau supremasi kulit putih dan juga neo-Nazi, yang artinya mereka sangat membanggakan rasnya yaitu kulit putih dan menghina ras lainnya seperti orang kulit hitam dan orang Asia. Lalu pada suatu malam di tahun 1998 di rumah mereka di Los Angeles, datanglah 3 orang anggota Crips atau geng kulit hitam yang ingin mencuri mobil milik Derek. Melihat mereka, Danny pun memberitahu kedatangan 3 geng Crips tersebut ke kakaknya yang sedang asyik berasilole dengan pacarnya Stacy. Sontak Derek pun langsung mengambil pistol dan keluar memburu mereka. 1 orang tewas tertembak tepat di depan rumah. Satunya yang kita sebut saja Paijo hanya tertembak di perut dan masih sadar. Lalu 1 lagi berhasil kabur naik mobil. Danny pun sangat terkejut melihat mayat yang terkapar. Sedangkan kakaknya Derek berjalan menuju Paijo lalu membunuhnya dengan cara yang teramat sangat mengerikan karena dia begitu membenci orang kulit hitam. Dan inilah sejarah Amerika X. There's a black guy outside. Danny, how many? 1, I think. Derek pun masuk penjara akibat membunuh 2 orang itu. Dan 3 tahun kemudian, adiknya Danny yang sudah beranjak SMA di sekolah Venice Beach dipanggil oleh Pak Kepala Sekolah yaitu Dr. Bob Sweeney atas laporan dari guru sejarahnya karena Danny menulis tugas isai yang malah membahas buku Mein Kampf karangan Adolf Hitler, di mana buku tersebut sering dianggap kitab suci orang Nazi dan pastinya sangat mencerminkan kebencian Danny terhadap ras selain kulit putih. Pak guru sejarah menganggap Danny telah melampaui batas dan harusnya terkena drop out. Namun Bob yakin jika perilaku Danny masih bisa diubah karena menurutnya anak itu cerdas persis seperti kakaknya Derek yang juga pernah sekolah di sana. Di balik sifat berandalnya, Derek pernah mendapat penghargaan atas karya-karya esainya yang sangat ciamik. Maka dari itu Bob pun mengadakan kelas sejarah privat khusus untuk Danny bernama American History X, yang mana jika Danny mendapat nilai jelek akan benar-benar di-expel atau dikeluarkan dari sekolah.
Bob pun memberi tugas pertama Danny yang harus dikumpulkan besok pagi, yaitu membuat esai dengan menganalisa semua kejadian yang dialami kakaknya sebelum dan saat di penjara, serta apa dampaknya pada hidup Danny beserta keluarganya. Karena tepat di pagi hari itu, Derek akhirnya bebas bersyarat setelah mendapat sejumlah pengurangan masa tahanan. Dan menurut Bob, pribadi Danny yang mengandut paham neo-Nazi sangat dipengaruhi oleh kakaknya Derek. Mein Kampf! I should expel you. Go ahead. Derek got out this morning, did he not? Honors in brilliant student. We would call this class American History. Prepare for me. I want you to analyze and interpret Derek's incarceration. It's not on my desk. Tomorrow morning, you are a ghost. Ketika Danny beser di toilet, tiba-tiba datang sekumpulan remaja kulit hitam yang dipimpin oleh Henry, sedang mengeroyok anak kulit putih karena dituduh melaporkan kenakalan mereka ke pihak sekolah. Setelah Danny keluar WC tanpa perasaan takut sedikit pun, dia menantang Henry dan kawan-kawan, yang akhirnya mereka pergi karena bel masuk kelas sudah berbunyi. Bentar lur, ini perlu diperhatikan nih. Mereka berandalan tapi tetap masuk kelas loh kalau sudah waktunya. Telling teacher say anything. Why you tripping on me? White boy. You lucky I gotta go. Lucky the bell rung. I would've. Sementara itu, Capsek Bob dipanggil ke kantor polisi Los Angeles untuk dimintai pendapat perihal kebebasan Derek. Yang mana Derek adalah anak didik dari Cameron Alexander, sesepuh aliran neo-Nazi yang disegani di kawasan Venice Beach. Dan dia terus menyebarluaskan propaganda white supremacy, mulai dari buku, video, band-band rasis, sampai ulasan-ulasan kebencian lur. Bersama Cameron, Derek membuat geng bernama Disciples of Christ atau DOC dan merekrut anak-anak jalanan di sekitaran Venice Beach. Amarah Derek terhadap orang kulit hitam bukan hanya karena belajar dari Cameron, namun berawal dari insiden pembunuhan ayah kandung Derek dan Danny oleh anggota Crips atau geng kulit hitam, yang mana saat itu almarhum sedang bertugas seperti biasa sebagai pemadam kebakaran. Intinya lur, sekarang Derek telah bebas dan kembali ke lingkungan Venice Beach yang sudah dikuasai oleh banyak geng Crips. Kepolisian pun harus mengamankan Derek dan area tersebut dari jauh karena bisa saja terjadi perang antar geng untuk membalas dendam kematian Paijo juga temannya yang telah dibunuh oleh Derek. There were no white gangs where Cameron Alexander and Derek Vineyard hooked up. Cameron Alexander, Venice Beach, he's probably the biggest videos in LA. Derek Vineyard was quiet. If something happened, things could get very ugly. Well, this country's becoming a haven, decent, hardworking, social parasite. What does this have to do with Murder, doing his shit about. Di jalan pulang dari sekolah, Danny melihat lapangan basket yang sekarang dikuasai oleh Crips, termasuk Henry dan teman-temannya. Mereka pun sempat saling pandang dan Henry tidak suka Danny yang menatapnya seperti itu. Lalu Danny pun teringat dengan kakaknya Derek yang pernah membebaskan lapangan tersebut dengan menantang geng Crips tanding basket. Akhirnya tim Derek menang secara epik dan gengnya yaitu DOC berhasil menguasai lapangan tersebut. Flashback pada pagi harinya, setelah 3 tahun dibui, akhirnya Derek bebas dan dijemput oleh Danny, ibu kandungnya Doris, dan juga kakaknya Danny sekaligus adik dari Derek yaitu Davina. Danny sempat ingin bolos sekolah dan ngobrol-ngobrol bersama abangnya, namun Derek tetap menyuruhnya berangkat sekolah untuk menimba ilmu. Mereka sekeluarga sangat merindukan Derek karena selama 3 tahun di penjara, Derek menolak untuk dibesuk karena dia tidak ingin bersedih memikirkan keluarganya di penjara. And then 7 o'clock they picked him up outside the gate. Derek wouldn't let us visit him and said it would make it just too hard. I wanted to stay home, but he go to school. I'll see you later. Setelah kejadian 3 tahun lalu, Danny sekarang tinggal di rumah ibunya Doris bersama Davina, juga Derek yang baru saja tiba di sana.
Tak lama setelah Danny sampai rumah, Derek ditelepon Bob yang menjelaskan isai Mein Kampf buatan Danny, juga tugas khususnya membuat isai tentang kehidupan Derek sebelum dan saat di penjara. Di lain sisi, sepulangnya ke rumah, Derek menjadi pribadi yang jauh-jauh lebih baik dan sepertinya telah meninggalkan faham neonazinya juga white supremasinya. Saking positifnya Derek sekarang, dia sempat menanyakan tato geng di OC di tangan adiknya Danny. Menasehatinya untuk menyelesaikan tugas dari Bob secara sungguh-sungguh, menyuruhnya berhenti nyebat rokok kelobot karena ibu mereka Doris sedang sakit, melarangnya kumpul-kumpul dengan Cameron dan geng di OC-nya. Bahkan Derek mengatakan jika dia akan bekerja demi keluarganya. Setelah itu Derek pun jalan-jalan ke kota bersama temannya Seth yang juga anggota dari DOC. Putting it on, man. Where did you get that? I got it about a month ago. Teacher, you can learn a lot from him, so don't go with small fry. He's coughing her lungs out in your face all day. Put it out. Putting it out. Well, I could drop out of school and get a job. You gotta finish. I'll work something. Not a camera. Okay? Why, man? Trust me, I will explain it to you later. Pada malam harinya ketika sedang menulis tugas isai dari Pak Kepsek Bob, Danny teringat pada malam di mana Cameron menyuruh Derek untuk memprovokasi sekumpulan remaja jalanan kulit putih di Venice Beach yang dibully oleh geng Crips dan geng Meksiko. Dengan berapi-apinya, Derek mengatakan jika Amerika Serikat benar-benar dirugikan oleh kedatangan para imigran, mulai dari dana besar untuk memenjarakan imigran gelap, bahkan banyak orang selain kulit putih yang mempekerjakan imigran-imigran itu. Padahal nih lur, maaf nih, penduduk asli benua Amerika kan suku Indian ya kan? Jadi sebenarnya orang kulit putih juga pendatang di sana. Arogan banget. Plak. $400 million just to lock up. It's not worth the effort. It's over 2 million illegal immigrants bedding down. We're losing our freedom. Can come in here and exploit our country. Lalu Derek pun membakar semangat remaja-remaja itu untuk menyerang Indomaret cabang Los Angeles yang tadinya milik orang kulit putih, namun setelah bangkrut dibeli oleh orang Korea yang mempekerjakan sekitar 40 orang imigran. Gak pakai lama, mereka semua berbondong-bondong masuk ke sana. Bukan untuk mencuri cimori, melainkan menghancurkan barang-barang dagangan, berikut menghajar mas-mas dan mbak-mbak yang sedang bekerja. Sumpah brutal banget sih ini mereka lur. Oh man, this bitch stinks. Don't you know it's against the law to hire border jumpers? Viva la Mexico! Hey, you move up in the world, huh? Kebrutalan Derek tidak hanya terjadi pada malam itu. Sepeninggalan ayahnya juga setelah insiden perusakan Indomaret tadi, Derek juga pernah berdebat dengan pacar Doris sekaligus guru sejarah di SMA yaitu Murray yang begitu mendukung kesetaraan. Emosi Derek pun sempat tidak terkontrol hingga hampir menyakiti adiknya Davina yang kurang setuju dengan pendapatnya. Derek pun mengusir Murray dan pada akhirnya Murray tidak bisa meneruskan hubungannya dengan Doris karena perilaku brutal putranya Derek. Lalu setelahnya Doris pun langsung mengusir Derek pergi dari rumahnya. You need to learn manners, Davina. Let her go! Coming in here, poisoning my family. Get the my house. Aren't you ashamed that you came out of my body? You don't know the world your children are living in. Goodbye. This house. It's fine, I'll be gone in the morning. Lalu pada malam harinya, ketika 3 orang Crips datang ke rumah seperti di awal film, 1 orang terbunuh, 1 kabur, dan Pak Ijo masih terkapar ya kan? Derek yang sangat-sangat murka karena geng Crips berniat mencuri mobil peninggalan almarhum ayahnya yang tewas karena ditembak oleh geng Crips. Dengan sadisnya lur, Derek menyeret Pak Ijo yang masih sadar, lalu memaksanya menggigit ujung trotoar dan langsung menendang kepalanya kuat-kuat hingga remuk dan tewas. Anjir, udah gila ini orang, udah kayak kasus anak pejabat. Danny yang masih SMP terus meneriaki kakaknya untuk berhenti. Namun amarah akan kematian ayahnya di tangan orang kulit hitam sudah tidak terbendung. Tepat setelahnya polisi pun datang dan Derek akhirnya ditangkap. Namun terlihat perangainya yang hanya tersenyum senang tanpa ada perasaan bersalah sedikit pun. My father gave me that truck. You ever shoot at firemen? Say goodnight.
Danny pun menuangkan semua kejadian itu ke dalam esainya, lengkap dengan dampak psikologis yang dia rasakan begitu melihat kedua korban yang dibunuh Derek dengan sadisnya. Bunyi remukan kepala korban terus terngiang-ngiang dan Danny selalu memimpikannya berbulan-bulan. Namun lambat laun perasaan mengganggu itu hilang karena Danny menganggap apa yang dilakukan kakaknya Derek adalah sebuah kebenaran. Tolol. Lagi asik-asik nulis, datanglah dua teman Danny yang mengajaknya pergi ke pesta geng di OC, di mana orang-orang dengan faham neo-Nazi berkumpul, happy nonton konser remix dengan lagu-lagu yang mengagung-agungkan orang kulit putih. Banyak orang-orang di OC yang datang ke sana termasuk Seth dan juga Derek, yang mana orang-orang mengeluh-elukannya karena telah membunuh dua orang kulit hitam. Di sana Derek juga bertemu kekasihnya Stacy yang sangat rindu karena sudah tidak bertemu selama 3 tahun. Namun Stacy menolak mentah-mentah begitu Derek mengajaknya pergi meninggalkan organisasi tersebut. Karena setelah semua yang dia alami di penjara, Derek telah benar-benar melepas faham neo-Nazi dari dirinya. I'm done with it. I'm through with this. I don't want it. I don't want my family involved. Everything I've done here is if you want to be with me, just... You are nuts! No way! Dari sana Derek pun ke ruangan Cameron dan mengusir Danny yang sedang mengobrol dengan pemimpin DOC itu. Setelah Danny pergi, Cameron menjelaskan tentang gengnya yang semakin terorganisir, semakin meluas di berbagai kota. Karena saat itu sudah ada internet sebagai media komunikasi, ya kan? Meskipun nama Derek sangat terkenal dan begitu dibanggakan oleh banyak pengikut paham neo-Nazi, namun dengan yakinnya Derek mengatakan ke Cameron jika dia sudah meninggalkan semua itu. Namun Cameron masih tidak percaya dan menganggap Derek hanya stres belaka karena masa-masa sulitnya selama 3 tahun di penjara. Mendengar Cameron yang menyebut kata-kata masa sulit, Derek pun auto emosi dan mengatakan jika dia sudah mendapat kabar bahwa Cameron pernah di penjara, namun berhasil lolos setelah menyerahkan 2 orang remaja geng di OC ke polisi. You did 2 months and then you rolled over on and let them go down for you. I am done with it. All that out there too. I'm out. Melihat Derek yang begitu berapi-api, Cameron pun menyuruhnya untuk pergi menenangkan diri. Namun Derek memberi ultimatum karena dia sudah muak dengan semua omong kosong Cameron yang hanya memanfaatkan mereka saja. Derek akan keluar dari organisasi Luchnut tersebut bersama Danny dan mewanti-wanti Cameron agar jangan pernah mendekati Danny maupun keluarganya atau dia akan membunuh Cameron. Cameron memperingatkan bahwa Derek bisa diserang oleh anak-anak di OC begitu mereka tahu dirinya memutuskan keluar. Mereka pun sempat bersih tegang. Cameron mengatakan jika Danny pasti akan lebih memilih geng di OC dibandingkan abangnya sendiri, yang akhirnya membuat Derek sangat-sangat emosi. I am out, and Danny is out. Family again. I'm gonna. Hey, Derek, watch it. Be careful. Remember where you are. I'm more important to me. Dengan nekatnya Derek memukul dan menendang Cameron hingga terkapar di ubin. Ketika dia keluar dari ruangan, semua orang di sana pun sudah mengincarnya karena Stacy kompor memanas-manasi semua orang bahwa Derek sudah keluar dari faham neo-Nazi dan membela orang berkulit hitam. Situasi pun semakin kacau begitu Seth menemukan Cameron yang terluka di ruangannya. Sementara itu Derek terus memanggil Danny untuk cepat-cepat kabur dari sana. Dan yang terjadi, Why don't you share with the rest of us what you did in shredding? untungnya Derek berhasil merebut pistol dari Seth dan buru-buru kabur bersama Danny tanpa dikejar oleh seorang pun dari mereka. Di perjalanan pulang, Danny yang masih panik dengan kejadian barusan memaksa Derek untuk menjelaskan semuanya. Terlebih tentang alasannya menolak faham neo-Nazi pasca kebebasannya dari penjara. Setelah Danny ditenangkan, akhirnya Derek mulai menceritakan kehidupannya selama di penjara. Di hari awal-awal masuk penjara semua masih aman-aman aja lur. Meskipun banyak orang kulit hitam termasuk orang Amerika Latin yang mengetahui jika Derek masuk penjara karena telah membunuh 2 anggota Crips. Yang bisa jadi ada anggota Crips lain di sana atau sekedar orang kulit hitam biasa yang ingin membalas dendam kepada Derek.
Selain bergabung dengan circle orang kulit putih di sana, Derek juga bekerja di bagian laundry khusus kancut para tahanan bersama seorang kulit hitam bernama Lamon sesuai jadwal dari penjara. Sudah pasti awkward banget ya kan lur, dan Derek hanya bisa menahan amarahnya tiap bekerja dengan Lamon. Di tahun pertama semua berjalan mulus, dan pada suatu siang Derek dijenguk oleh ibunya Doris yang menceritakan adik-adiknya di rumah, khususnya Danny yang mulai mengkhawatirkan karena mengidolakan kakaknya dan mengikuti jejak Derek, yaitu meyakini ajaran neo-Nazi dari Kamerun juga telah masuk di OC. Mendengar itu Derek pun emosi karena secara tidak langsung ibunya menyalahkan paham neo-Nazi yang dulunya diyakini oleh Derek. Danny, starting to remind me. And you're just making it harder. You think you're the only one doing time, Derek? Lambat laun hubungan antara Derek dan Lamon semakin mencair dan mulai akrab. Apalagi Lamon adalah orang yang sangat-sangat humoris lur, dan dia juga menceritakan alasannya di penjara, yaitu dia maling TV di sebuah toko dan tanpa sengaja menjatuhkannya ke kaki polisi. Lamon dianggap melakukan aksi penyerangan terhadap petugas kepolisian dan akhirnya mendapat pidana kurungan selama 6 tahun. Tolol memang. I forgive you. The Lakers are like a flare-up. 4 years. Celtics are like a dynasty. What'd you do? Man, I stole the TV, all right? They said I threw the TV at the officer. 6 years. Come out, police officer grabs my arm, falls on his foot, and breaks it. Sampai pada suatu hari, circle kulit putihnya melihat kedekatan Derek dengan Lamon dan orang-orang kulit hitam lainnya, bahkan main basket bareng lur. Padahal tadinya Derek begitu menghina orang kulit hitam, juga orang-orang Latin di penjara itu. Lalu ketika Derek sedang mandi, tiba-tiba dia didatangi oleh circle-nya dan disodokim secara brutal dong, sebagai bentuk hukuman karena telah berkhianat. Keesokan harinya Bob menjenguk Derek yang terkapar di klinik penjara setelah menjalani operasi 6 jahitan di lubang anunya. Bahkan Derek sampai menangis saking malunya karena dia sudah dizolimi. Bob pun mengatakan jika Danny sudah mengikuti jejak Derek menjadi DOC dan menasihati Derek agar meredakan amarahnya terhadap geng kulit hitam yang telah membunuh ayahnya. Karena menurut Bob kemarahannya itu telah membutakan Derek untuk melakukan banyak hal di luar nalar, seperti menghina orang selain kulit putih, bahkan sampai membunuh 2 orang kulit hitam yang mana mereka bukan pelaku pembunuhan ayah Derek. Rob mengatakan itu semua karena dulu dia juga pernah menyalahkan banyak orang atas segala masa hidupnya, khususnya tentang rasisme. Namun Bob merasa tidak pernah mendapat penyelesaiannya. Sampai akhirnya muncul pertanyaan, apakah segala sesuatu yang dilakukan Bob telah membuat hidupnya lebih baik? Begitu pula dengan Derek. Apakah semua yang telah dilakukan Derek sudah membuat hidupnya lebih baik? Mulai dari mengikuti faham neo-Nazi, membuat DOC bersama Kamerun, berdebat dengan pacar ibunya, sampai membunuh 2 orang kulit hitam yang mana semuanya hanya didasari kesedihan atas kematian orang tuanya. Derek pun hanya bisa tertegun dan mulai menangis, memikirkan semua perilakunya yang tidak berfaedah, membuatnya masuk penjara dan semakin terpuruk dengan segala masalah di dalam sel. Derek pun meminta Bob untuk membantunya bebas dari sana karena dia tidak ingin merugikan keluarganya lagi. Sebab Doris pastinya kesulitan menanggung beban keluarga sepeninggalan ayah mereka. Apalagi setelah perilaku Derek yang brutal dan akhirnya ditahan. Mendengar itu Bob berjanji akan membantunya, namun dengan satu syarat. Setelah bebas, Derek tidak boleh meninggalkan keluarganya begitu saja dan harus bertanggung jawab kepada mereka semua. Right now your anger is shutting down the brain God gave you. Has anything you've done made your life better about the place you are in? I used to be thinking everyone. Get me out of here. I don't want to my family anymore. Setelah insiden itu Derek pun keluar dari circle kulit putihnya dan hanya menghabiskan waktu-waktu terakhirnya di penjara dengan menyendiri dan membaca buku-buku pemberian Bob. Berkat perkataan Bob dan support sohibnya Lamon, Derek menjalani hari-harinya di penjara tidak neko-neko dan di riwayatnya juga sangat baik.
Maka dari itu masa tahanan Derek bisa jauh berkurang dan dia akhirnya dibebaskan berkat bantuan Bob. Sebelum keluar, Derek menyapa sohibnya Lamon dan mengucapkan salam perpisahan, juga memberinya semangat. Karena sosok Lamon lah yang membuat mata Derek terbuka bahwa ada orang kulit hitam yang baik seperti Lamon. Begitupun sebaliknya, Lur. Ada orang kulit putih yang telah bersikap jahat. Read the stuff that Sweeney sent me, and last place I was like a ghost. Get the in, man. Maybe the only in one piece is you. I owe you, man. Kehidupannya di penjara membuat Derek benar-benar melepas faham neo-Nazinya. Dan dia baru sadar bahwa sejatinya Derek mengikuti faham tersebut karena ingin membalas kematian ayahnya. Itu semua hanya membuat Derek semakin tersesat dan merugikan keluarganya. Setelah Danny mendengar cerita tersebut, mereka berdua pun pulang ke rumah dan langsung mencopot semua atribut neo-Nazi yang terpasang di kamar. But I need you to understand, because I love you and you're my best friend. It's wrong and it was eating me up. It was gonna kill me. Setelah itu Danny kembali melanjutkan isainya. Dia menulis apa yang terjadi pada kakaknya di penjara, juga segala hal yang menimpa keluarganya atas perilaku Derek. Lalu setelah dipikir-pikir kembali, Danny pun teringat dengan kata-kata ayahnya ketika masih hidup. Dan tentunya saat itu Derek masih menjadi anak baik-baik. Bahkan nilai-nilai pelajarannya selalu bagus, Lur. Ya kayak akulah. Ketika sedang makan siang, Derek sempat menceritakan tentang guru yang sangat dihormatinya, yaitu Bob. Akan tetapi dengan entengnya saat itu sang ayah mengatakan jika omongan orang kulit hitam seperti Bob hanyalah sebatas omongan belaka. Karena menurut ayahnya di mana-mana mulai muncul sebuah agenda yang memenangkan orang kulit hitam dibanding kulit putih. Meskipun orang kulit putih lebih kompeten dalam suatu bidang. Intinya di sini sikap rasisme yang dimiliki Derek berawal dari pengaruh kata-kata yang sering dilontarkan oleh sang ayah. Sungguh-sungguh miris. We got this essay exam on this thing. It's like this book about this black guy. Affirmative black shit. You knew qualify as a You see that, don't you? Keesokan harinya Derek telah bersiap menemui petugas kepolisian untuk melaporkan pembebasan bersyaratnya dari penjara, sekalian mengantar Derek ke sekolah, yang mana hari itu dia akan mengumpulkan isai yang sudah diselesaikan. Namun sebelum itu mereka berdua melipir dulu beli kopi liong ke warkop cabang Los Angeles. Tak lama kemudian datanglah Pak Polisi bersama Bob dan meminta Derek menemui Cameron juga Seth yang terluka di pesta geng di OC semalam. Derek pun menolak mentah-mentah karena dia tidak mau berurusan lagi dengan mereka semua. Akan tetapi Bob memaksanya karena bagaimanapun Derek berasal dari sana dan dia harus keluar secara baik-baik tanpa memunculkan masalah baru yang bisa saja menjadi bumerang bagi Derek dan keluarganya. Mendengar itu dengan terpaksa Derek akan menyelesaikan masalahnya dengan geng di OC. Namun sebelum itu dia ingin mengantar Danny ke sekolah terlebih dahulu. Cameron Alexander and Seth, we were kind of hoping that maybe you... At best, I'm going like this just to keep my family in the clear. You know what you can do? You can get me shot by a bunch of white boys. Yeah. You take a break, you'll find no peace. The way to find peace is to stick. All right, I'm gonna take him to school. I'll be back in a half an hour. Sesampainya di sekolah, Derek meminta Danny untuk berhati-hati jika nanti pulang duluan. Karena semalam Derek sempat melihat seonggok mobil yang mengintai rumah mereka. Dan bisa jadi mereka adalah anggota DOC yang ingin membalas dendam. Namun di lain sisi Danny juga khawatir dengan kakaknya. Karena yang sebenarnya lebih diincar oleh geng DOC pastinya adalah Derek. Setelah Danny masuk ke gedung sekolah, kita diperlihatkan Derek yang entah kenapa merasa gelisah, merasa ada suatu hal buruk yang akan terjadi. Sementara itu sebelum masuk kelas, Danny pergi ke toilet sebentar untuk ngoyo sambil membawa isai yang telah dibuatnya. Tapi tiba-tiba I'll see you at home.
Naasnya Danny dibunuh oleh teman sekolahnya yaitu Henry yang sempat ditantangnya di awal film, dan anak itu sekarang adalah anggota Crips yang membalas dendam atas kematian Paijo. Nyawa anggota geng mereka yang telah tewas dibayar dengan nyawa adik Derek yaitu Danny. Lalu film pun ditutup dengan kalimat-kalimat terakhir yang dituliskan Danny di isainya, bahwa kebencian yang terus-menerus dipupuk akan menjadi dendam yang tidak berujung. Sedangkan umur manusia terlalu singkat jika hari-harinya hanya dihabiskan dengan kemarahan saja. Setelah itu Danny juga mengutip kata-kata dari tokoh yang menyatukan Amerika Serikat yaitu Abraham Lincoln, bahwa kita bukanlah musuh tetapi sahabat. Tak seharusnya kita bermusuhan walaupun nafsu kadang berbicara, namun jangan sampai memutus ikatan kasih sayang. Yang artinya meskipun konflik pasti akan terjadi setiap harinya, bukan berarti kita akan saling bermusuhan dan terjadi perpecahan. Karena sejatinya Lur, manusia sangat berbeda-beda dan beragam. Bineka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap utuh dalam satu kesatuan. Hidup Indonesia! Loh, Hate is baggage. Life's too short to be pissed. We are not enemies, but friends. We must not be enemies. Though passion may have strength, it must not break our bonds of affection. Buyar, miris banget emang film satu ini Lur. Nah, buat yang belum tahu, maksud lain dari perbedaan dua warna apa Lur? Betul, sudut pandang Derek terhadap dunia. Hitam putih adalah saat Derek masih membanggakan orang kulit putih dan merendahkan orang kulit hitam. Sedangkan scene yang berwarna mengartikan Derek yang sudah memahami keberagaman manusia. Gitu Lur. Bahkan makna film ini masih sangat relevan sampai sekarang ya kan. Jadi buat anda semua yang nonton ini ya, yang suka nggak penting julitin orang, disadari atau tidak disadari, mending masuk penjara aja udah kayak Derek biar dapat pelajaran anda Lur. Assalamualaikum.